Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke vlog-vlogan ketiga Salsabila Nasibira Mahmud. Dan di vlog-vlogan yang ketiga ini aku akan ngejelasin tentang presentasi dari kelompok 1, yang dimana kelompok 1 ini akan membahas tentang expository dan direct cinema. Nah, gak usah tunggu lama, kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk ke tahap awal, yang dimana aku bakal ngejelasin tentang definisi gaya dokumenter ekspositori. Apa sih definisi dari gaya dokumenter ekspositori itu, gitu kan? Nah, yang aku baca dari makalah kelompok 1 kemarin itu, gaya dokumenter ekspositori itu adalah informasi logis yang terdapat dalam suara, gambar, atau teks, yang dimana nanti disampaikan oleh orang ketiga. Jadi ada informasi yang didapatkan dari gaya dokumenter ekspositoris itu, tapi lebih fokusnya adalah ke dalam informasi yang logis tadi. Jadi yang istilahnya tuh aku pahami dari gaya dokumenter ekspositori ini adalah informasinya itu yang jadi poin utamanya, dan gambar atau suara kayak teks-teksnya itu memperkuat dari gaya ekspositori itu sendiri. Jadi terfokusnya adalah sama informasi yang logis tadi. Nah, sedangkan direct cinema atau dokumenter observational ini, dia itu lebih ke penekanan yang secara spontan. Jadi benar, itu adalah sebuah hal film yang nyata, gaya yang nyata, tapi nggak disetting gitu istilahnya, karena mereka yang membuat dengan gaya direct cinema atau dokumenter observational ini, mereka nggak punya panduan atau pakem yang dirancang sebelumnya gitu. Jadi kayak tata lampu itu nggak disetting sama sekali gitu. Nah, kenapa disebut juga dengan spontan? Karena pengambilan dari direct cinema ini tidak bisa terulang kembali. Nah, maka dari itu kenapa si pembuat film ini itu harus memiliki istilahnya itu kayak bisa berbaur dengan lingkungannya, hafal dengan lingkungannya, karena subjek dan lingkungannya itu harus terikat gitu. Dia harus tahu bagaimana lingkungannya, karena kan dari pengambilan dari gaya dokumenter ini, dia itu secara spontan, nggak bisa terulang kembali. Jadi kalau misalkan pengambilannya cuma sedikit-sedikit, ya nggak bakal bisa untuk menghasilkan film yang spontan tadi. Nah, makanya dari direct cinema ini itu adalah gaya dokumenter yang perekamannya itu istilahnya itu lama gitu pengambilannya. Jadi nggak bisa cepet gitu, meskipun dia mendapatkan atau menekankan pada gaya yang spontan. Jadi pengambilannya itu harus lama, pengambilan dari film tersebut. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke fungsi-fungsi dari gaya dokumenter. Nah, tadi kita kan udah membahas tentang expository sama direct cinema. Nah, berarti kita akan menjelaskan tentang fungsi dari dua gaya tersebut. Yang pertama adalah fungsi expository. Apa aja sih gitu kan? Nah, yang saya ketahui fungsi dari expository itu ada 5 poin. Yang pertama, membangun konstruksi subjektif sutradara pada tema yang akan diangkat. Yang kedua, memancing ketertarikan penonton. Yang ketiga, mengikat penonton pada satu perspektif. Yang keempat, memperdalam pengetahuan penonton. Dan yang kelima, yang paling penting adalah penyampaian pesan kepada penonton. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fungsi dari direct cinema. Berbeda sama fungsi expository, fungsi direct cinema cuma satu, yakni adalah untuk membangun kedekatan dari subjek dan penontonnya. Kenapa gitu harus membangun kedekatan? Karena nanti subjek itu akan menceritakan berbagai istilahnya. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang fungsi expository, sekarang kita akan ngebahas tentang fungsi dari direct cinema atau dokumenter observational. Nah, direct cinema ini adalah fungsinya lebih untuk membangun kedekatan kepada subjek dan penontonnya, karena subjek ini nanti akan menceritakan berbagai persoalan yang dia alami gitu. Nah, nggak hanya dari perkataan, tapi nanti bisa juga lewat kegiatan sehari-hari atau kegiatan-kegiatan yang dia lakukan gitu istilahnya, dari lingkungannya, dari tempat tinggalnya dan sebagainya gitu istilahnya. Nah, makanya kenapa
Direct Cinema ini tuh fungsinya itu mendekatkan diri, membangun kedekatan antara subjek sama penontonnya. Karena ya kalau nggak mendekatkan gitu kan, membangun kedekatan ya dari mana direct cinema ini nanti akan dibuat, karena kan fungsinya yaitu karena tertujunya kepada si subjek dan penontonnya. Nah sekarang contohnya gitu kan, tadi kita udah ngebahas tentang pengertian gitu kan, perbedaan antara expository sama direct cinema ini. Terus sekarang aku akan ngebahas tentang contoh yang kemarin dicontohkan sama kelompok 1. Nah, sempat kemarin aku nanya sama kelompok 1, ekspositor itu kayak gimana gitu kan. Nah, terus ada yang ngejawab bahwasannya ekspositor itu sama halnya dengan film Mahabharata, yang dimana film ini itu si Krisnanya memberikan sebuah pesan moral atau informasi berupa ucapan gitu, ketika misalkan dari si pemain Mahabharata ini ketika mereka bertengkar atau melakukan hal apa saja gitu yang ada poin-poin intinya gitu istilahnya. Nah si Krishna ini menjelaskan bahwasannya hal ini nggak baik, bahwasannya hal ini terjadi karena ini. Nah katanya gitu kan, kata kelompok 1, hal tersebut masuk ke dalam gaya expository gitu. Nah sebenarnya terus saya juga tanya gitu istilahnya, berarti si Krishna ini atau si pembawa presenter ini dia apakah penting dalam peran tersebut gitu di dalam Mahabharata. Dan katanya, kata kelompok 1, kebanyakan dari expository itu si pemberi informasi atau presenter itu nggak termaktub penting gitu, dalam nggak selalu ada gitu dalam pesan-pesan yang diambil dari film tersebut, melainkan dia ini memberikan informasi tersebut ketika dia nggak ada dalam film atau scan tersebut. Nah terus akhirnya saya meminta kepada kelompok 1, coba dong kasih contoh yang ada di Indonesia aja deh, kalau misalkan Mahabharata itu kesusahan untuk memberikan contoh. Dan mereka akhirnya memberikan sebuah contoh, ada dalam film video dari Puncak Silat atau kayak gimana gitu kan, mereka memberikan penjelasan bahwasanya di situ dalam videonya itu ada orang yang memberikan gerakan-gerakan gitu, tapi nggak terfokusnya dalam hal itu, tapi juga fokus kepada orang yang pemberi informan gitu. Nah pemberi informan ini dia menjelaskan bahwasannya gerakan ini diambil dari gini gitu kan, lalu bisa memberikan kayak lawan tumpang tindih misalkan gitu. Nah itu adalah sebuah gaya ekspositori yang dimana presenter itu memberikan informan yang logis, informasi yang logis gitu. Dan setiap gambar, suara atau teks itu adalah menjadi pendukung. Nah sama kayak yang dicontohkan sama kelompok 1 kemarin ketika saya bertanya. Oke, kalau misalkan contoh dari direct cinema ini yang saya pahami dari makalah itu yang saya baca-baca dan kemarin mereka presentasi kelompok 1, mereka menjelaskan bahwasanya direct cinema ini contohnya adalah ketika seseorang perekam atau orang yang rekam ini tuh mendatangi dari seorang tokoh pendongeng asli Jogja yang beliau ini aktivis dalam menceritakan atau pewayangan kancil gitu di Yogyakarta. Nah, mereka ini si pembuat film atau yang merekam ini mendatangi Kilijar Subroto, Bapak Kilijar Subroto dengan pembawaan yang natural gitu. Jadi di balik stage atau di balik layar belakang gitu istilahnya, mereka mendatangi gimana aktivitas atau keseharian dan bagaimana sih Kilijar Subroto orang yang berhasil untuk menceritakan atau memperkenalkan dongeng-dongeng si kancil itu di Yogyakarta. Nah, dalam pembuatan film tersebut atau dalam video tersebut, si timnya ini tuh nggak mengharuskan Bapak Kilijar Subroto itu untuk
di tempat sini aja pak gitu, atau kita ketemuan di cafe dan sebagainya, enggak. Terus dalam penerangan lampu juga benar-benar natural gitu loh istilahnya, nggak ada tempat setting, bener-bener spontan, dan itu mungkin nggak bakal bisa terulang lagi untuk kalau misalkan dicontohkan kembali gitu di reka adegan. Nah itu sih yang saya dapatkan dari contoh dari Direct Cinema ini. Ya mungkin itu adalah beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan dan saya ambil dari hari Rabu kemarin gitu kan. Mungkin kalau misalkan ada beberapa ilmu yang salah saya dapatkan, mungkin mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar untuk memahami pembelajaran dari film dokumenter ini. Mungkin akan saya perbaiki ilmu-ilmu yang saya resapi di film dokumenter ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf, dan kita akan kembali ke dalam video vlogging yang keempat, yang dimana akan dijelaskan sama kelompok 2. Oke teman-teman, bye bye, terima kasih, thank you for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.